Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali dalam Lentera GKJ Mergangsan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai lentera kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami yang sungguh baik, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Dan pada saat ini kami mengambil waktu sejenak di tengah-tengah segala kesibukan kami untuk datang di hadirat-Mu. Kami merindukan sapaan firman-Mu dan berkatilah kami supaya firman-Mu dapat melandasi setiap kehidupan kami yang kami jalani hari lepas hari. Inilah Tuhan doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa hari ini saya menyaksikan sebuah tayangan, yaitu drama Korea yang berjudul Juvenile Justice atau Peradilan Remaja. Di episode 1 dan 2 cukup menarik. Mengapa? Karena di film ini diceritakan bahwa ada seorang anak yang tiba-tiba mengaku di hadapan polisi bahwa dia telah membunuh seorang anak yang lain. Tentu hal ini merupakan sebuah tindak pelanggaran hukum yang cukup berat. Namun, dilema-dilema tentang bagaimana cara seorang hakim untuk menentukan keputusan itu sangat disorot di drama Korea ini. Namun, kita tidak hendak membahas tentang hal itu. Yang saya ingin soroti pada saat ini adalah bagaimana cara orang tua ketika mendampingi anak mereka yang salah. Sebenarnya cukup wajar apabila orang tua selalu memihak kepada anaknya. Sangat wajar jika orang tua selalu membela anaknya. Akan tetapi bagaimana jika anak kita melakukan suatu tindakan yang tidak baik? Bagaimana jika anak kita melakukan suatu kejahatan? Bagaimana jika anak kita ternyata melukai orang lain, bersalah terhadap orang lain? Tentu, jika kita tetap membela anak kita, maka itu bukanlah suatu tindakan yang tepat. Itulah yang terjadi dalam drama Juvenile Justice, di mana orang tua membela mati-matian anaknya yang sudah terbukti bersalah. Hal ini tentu bukanlah suatu didikan yang baik. Mengapa? Karena anak tidak tahu bahwa perbuatannya yang merugikan orang lain itu menimbulkan sebuah dampak yang cukup besar bagi kehidupan orang lain. Jika anak tidak menerima konsekuensi hukumnya, maka anak juga tidak pernah memahami mengapa dirinya harus berbuat baik, mengapa dia harus menghormati kehidupan orang lain. Sehingga jika kita sebagai orang tua mendapati anak kita salah, maka orang tua harus berpihak pada kebenaran dan juga keadilan. Orang tua harus mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Kalau memang anak salah, ajarkan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Jemaat yang terkasih, seringkali kita sebagai orang tua tidak dapat bertindak tegas bagi anak-anak kita. Padahal firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita sekalian dalam Amsal 22 ayat 6. Yang berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang
daripada jalan itu. Penulis kitab Amsal mengingatkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya pada masa tuanya, pada masa di mana anak-anak kita telah tumbuh dewasa, dia tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, sikap orang tua yang senantiasa menegur, meminta anak untuk bisa bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, adalah bentuk cinta kasih dari orang tua yang mendidik anaknya. Ketika orang tua memberikan suatu hukuman kepada anak, maka hal tersebut tidak berarti bahwa orang tua tidak menyayangi anak. Justru ketika orang tua memberi suatu hukuman, teguran kepada anak, maka saat itulah orang tua sangat mengasihi anaknya. Orang tua tidak mau anaknya terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang berlarut-larut. Namun, orang tua pun juga harus menjadi bijaksana, yaitu ketika anak salah, meskipun orang tua harus menegur ataupun memberikan suatu hukuman, namun berikan juga kepercayaan kepada anak. Yakinkanlah anak-anak bahwa ketika mereka salah, ketika mereka harus menerima setiap konsekuensinya, ketika mereka sudah bersedia untuk meminta maaf, yakinkanlah pula mereka bahwa mereka bisa berubah. Yakinkanlah bahwa mereka juga bisa berubah menjadi seorang anak yang jauh lebih baik dengan tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, saat ini selamat untuk mendidik anak-anak kita dan tetaplah berpihak pada kebenaran dan keadilan. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, kalau itu memang salah, tegurlah. Saat ini, mari kita bawa perenungan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah kami, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa ternyata tidak mudah untuk mendidik anak-anak kami. Tidak mudah untuk dapat menjadi orang tua yang bijaksana. Oleh karena itu, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami Tuhan mampukan untuk mendidik anak-anak kami dengan baik. Mampukan kami untuk berbesar hati, untuk menegur anak-anak kami ketika kami mendapati bahwa mereka berbuat suatu kesalahan. Lapangkanlah hati kami ketika kami harus merelakan anak-anak kami untuk menerima setiap konsekuensi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Semuanya itu kami yakin sebagai bentuk didikan yang baik untuk mereka, supaya anak-anak tahu bahwa setiap perbuatan akan selalu ada konsekuensinya, dan setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Berkati kami supaya kami juga bisa meyakinkan anak-anak kami bahwa meskipun mereka pernah berbuat salah, mereka tetaplah anak yang baik. Mereka akan selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri mereka, sehingga kelak ketika anak-anak kami tumbuh dewasa, mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dan kami mau bawa perenungan kami di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian lentera kita pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat menjadi orang tua yang bijaksana dalam mendidik anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.